Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Seru-Seru, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan teori security testing, security deployment, dan security maintenance pada proyek Movaset. Di sini saya akan membahas mengenai poin-poin yang telah diterapkan pada PBL kami, yaitu Movaset PBL 4.1.1. Yang pertama dari luar 4, yaitu kami memakai 4.1.1 atau Dynamic Code Analysis, di mana Dynamic Code Analysis merupakan proses menguji aplikasi ketika sedang dijalankan untuk menentukan error, crash, maupun potensi kerentanan keamanan. Pada proyek Movaset, pengujian dilakukan selama proses pengembangan aplikasi mobile dan sistem back-end untuk memastikan fitur seperti login, pelacakan aset, tracking, dan pembaruan lokasi dapat berjalan dengan baik tanpa menyebabkan kegagalan sistem. Manfaat dari ini adalah aplikasi menjadi lebih stabil, mengurangi bug saat digunakan, dan meningkatkan keandalan dalam sistem monitoring saat aset secara real time. Lalu ada 4.1.2, yaitu pengujian white box testing, black box testing, dan kriptografi. White box testing digunakan untuk menguji logika pemrograman atau alur source code, sedangkan black box testing digunakan untuk memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, sistem juga menerapkan mekanisme keamanan melalui autentikasi serta komunikasi data yang aman sehingga informasi lokasi aset tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Penerapan pengujian ini membantu memastikan seluruh fitur bekerja sesuai spesifikasi sekaligus meningkatkan keamanan data pada sistem Movaset. Lalu ada 4.1.3 yang dimana ada validasi input, spoofing, dan error handling, yang dimana validasi input dilakukan agar data yang dimasukkan ke dalam sistem memiliki format yang benar. Sistem autentikasi memastikan hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat menggunakan aplikasi. Selain itu, aplikasi juga memiliki mekanisme penanganan error sehingga ketika terjadi kesalahan, sistem tetap memberikan informasi yang jelas kepada pengguna mengapa aplikasi berhenti secara tiba-tiba. Manfaatnya adalah meningkatkan keamanan sistem serta mengurangi risiko manipulasi maupun kesalahan data. Lalu ada 4.2.1, yaitu output data pengujian, yang dimana seluruh hasil pengujian didokumentasikan untuk memastikan setiap fungsi telah memenuhi kebutuhan sistem. Dokumentasi hasil pengujian ini menjadi dasar evaluasi sebelum aplikasi digunakan secara nyata sehingga kualitas perangkat lunak terlebih terjamin. Lalu ada poin 4.2.2, yaitu data dummy, yang dimana pengujian menggunakan data dummy dilakukan agar proses testing tidak menggunakan data operasional yang sebenarnya. Dengan demikian, seluruh skenario dapat diuji secara aman tanpa mempengaruhi data hasil asli maupun monitoring aset. Lalu pada poin 4.2.4, yaitu pelaporan bug, yang dimana selama proses pengembangan, setiap bug yang ditemukan dicatat dan didokumentasikan lalu diperbaiki melalui proses pengembangan perangkat lunak. Pelaporan bug membantu tim mengetahui prioritas perbaikan sehingga kualitas aplikasi terus meningkat sebelum proses deployment itu sendiri. Kita masuk ke luaran 5, security deployment, yang dimana di sini dimulai dari 5.1.1, yaitu project milestone, yang dimana project milestone digunakan untuk mengatur tahapan pengembangan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, pengujian, hingga penyelesaian proyek. Dengan adanya milestone, seluruh anggota tim dapat bekerja sesuai target sehingga proses deployment menjadi lebih terstruktur. Lalu poin 5.1.2, yaitu change management, yang dimana setiap perubahan source code dikelola menggunakan version control sehingga seluruh riwayat perubahan dapat ditelusuri. Manajemen perubahan membantu mengurangi konflik antara anggota tim, mempermudah proses rollback apabila terjadi kesalahan, dan menjaga konsistensi pengembangan aplikasi. Lalu poin 5.1.5, dokumentasi, yang dimana seluruh proses pengembangan didokumentasikan dalam bentuk laporan, dokumentasi sistem, serta panduan penggunaan aplikasi. Dokumentasi mempermudah proses pemeliharaan, pengembangan lanjutan, serta mentransfer pengetahuan kepada pengguna maupun pengembang berikutnya. Kita masuk ke luaran 6, security maintenance, dimulai dari 6.1.1, operation control. Operation control memastikan setiap sistem tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada Movaset, kontrol operasional diterapkan melalui autentikasi pengguna, pengaturan hak akses, serta pengelolaan data pada database, sehingga hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat mengakses informasi aset. Hal ini menjaga data keamanan dan juga mengurangi risiko akses tidak sah. Lalu pada poin 6.1.2, yaitu continuous monitoring. Continuous monitoring dilakukan untuk memantau kondisi aset secara real time. Informasi seperti lokasi GPS, status perangkat, dan pergerakan aset dapat dipantau secara terus-menerus sehingga apabila terjadi penyimpangan, pengguna dapat segera mengambil tindakan. Fitur ini adalah salah satu use case utama dari project Movaset ini. Lalu pada poin 6.1.2, yaitu monitoring metric. Selain memantau lokasi, sistem juga menyimpan berbagai metrik seperti status perangkat, waktu pembaruan terakhir, kecepatan, maupun informasi pendukung lainnya. Data tersebut membantu evaluasi performa perangkat serta mempermudah identifikasi apabila terjadi gangguan pada sistem. Demikian penjelasan mengenai penerapan security testing, security deployment, dan security maintenance pada proyek Movaset. Penerapan ketiga aspek tersebut membantu menghasilkan sistem pelacakan yang lebih aman, stabil, terdokumentasi dengan baik, serta mampu mendukung proses monitoring aset secara real time. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.